Tiko ini termasuk orang yang rajin sholat. Waduh, Masya Allah. Rajin sholatnya itu bareng nyokap apa sendiri? Tapi iseng baca Yasin, Quran di rumah, masih ngebaca. Bang Bro pun lihat pada saat ke rumah setelah ibu dibawa, ngelihat jadi ada Al-Quran di atas kacamatanya ibu. Mama sama papa entah masalah apa ya sering cekcok gitu kan. Cekcok, ribut. Kadang ributnya pun sampai ke fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sebelum kita ngobrol dengan bintang tamu kita, saya pernah dengar ada sebuah syirah yang bercerita bahwa sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Umar pernah diutus Rasulullah SAW untuk pergi ke daerah, kalau nggak salah di Yaman gitu ya, untuk menemui seseorang anak muda dan minta doa dari dia gitu. Sedangkan nih Sayyidina Umar ini kan sosok yang luar biasa, Masya Allah ya, besar lah seperti kita tahu. Tapi kok disuruh minta doa sama sosok tersebut? Akhirnya beliau berjalan ke sana menemui pemuda tersebut. Pemuda tersebut namanya adalah Uwais Al-Qarni. Kenapa? Ternyata dia bingung juga, kok kamu ada amalan apa sampai akhirnya saya diminta untuk kamu mendoakan saya gitu. Terijabah itunya kan doa kamu gitu. Apa kegiatan kamu sehari-hari? Ternyata dia adalah menggendong ibunya dari daerahnya di Yaman kalau nggak salah ya, sampai ke Mekah. Itulah kekuatan dari birrul walidain. Dan alhamdulillah hari ini ada sebuah contoh birrul walidain juga yang dicontohkan seorang anak muda yang tentunya juga mungkin belakangan ini awalnya dulu adalah sosok yang tidak berada dalam spotlight. Ibaratnya orang-orang biasa di keviralan, di keramaian, dia berada di kesunyian demi untuk merawat orang tuanya, alias birrul walidain. Tapi sekarang ini akhirnya ya namanya Allah mengangkat derajatnya dan juga memberikan informasi positif bagaimana ternyata kebaikan itu tetap ada, yang namanya emas walaupun tertutup tetap akan mengkilat. Kita ketemu dengan teman kita yang sangat viral banget, namanya adalah Tiko. Iya. Assalamualaikum Tiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiko ini viral banget, yang bisa ngalahin viralnya Tiko cuma lato-lato. Jadi dia cuma di antara dua itu. Nah Tiko, sebelum kita ngobrolin hal yang sekarang mungkin Tiko ya kita nggak tahu apakah Tiko menyingkapi ini suka atau capek, itu bagian dari Tiko ya. Tapi Tiko, mendengar Tiko 12 tahun cuma ngerawat orang tuanya, ibaratnya ngerawat ibu ya, iya, gitu ya. 12 tahun, yang menjadi pertanyaan pertama saya, aktiviti di rumah ngapain aja jadi? Gak ada listrik, gelap. Jadi kalau nemenin ibu kan nggak mungkin ngobrol tiap hari kan? Nah, terus? Ya aktivitasku sebenarnya ya ada aktivitas keluar juga gitu. Jadi emang waktu itu dari awal kondisi mama seperti itu sampai akhirnya listrik diputus, air diputus, dan segala-galanya diputus tuh kan emang nggak ada hiburan jadinya di rumah kan. Aku tetap main keluar sama anak-anak lain gitu seperti biasa, cuman memang pulang. Nah kalau mama sama aku tuh di rumah paling ya ngobrol, baca buku, karena memang dulu kan aku belum punya handphone kan, mama juga nggak main handphone, jadi ya cuman ngobrol-ngobrol, ya baca majalah, buku segala macam, tidur. Terus akhirnya kan seiring waktu mama dagang, dagang ya aktivitasku ya dari siang sampai sore itu keliling komplek untuk jualan. Itu mama? Aktivitas aku ya dagang mama. Mama yang masak di rumah gitu, yang bikin dagangan. Sampai dititipin ke warung gitu, sampai akhirnya mama nggak lanjut tuh dagang. Nggak lanjut dagang, akhirnya ya aku nawar-nawarin perabotan rumah ke lingkungan buat dijual gitu kan. Emang karena ekonomi udah makin ini kan, tabungan mama juga udah habis, ya udah akhirnya alhamdulillah setelahnya Pak RT ngajak aku kerja di situ jadi security untuk ya biar ada pendapatan pasti gitulah tiap bulan. Ya udah aktivitasku tuh sebenarnya lebih banyak di luar, cuman sering kali pulang gitu nengok mama. Kan mama juga sebenarnya sakit pun masih bisa aktivitas sendiri gitu. Masih bisa masak, belanja keluar segala macam, cuman emang makin kesini tuh kondisinya makin memburuk gitu. Oh, jadi makin memburuknya berapa tahun belakangan? Kurang lebih 3 tahunan ini. 3 tahunan belakangan ya. Tapi berarti sebelumnya tuh nggak terlalu parah ya. Waktu dagang tuh berapa tahun yang lalu berarti?
Aku nggak ingat pastinya, cuman aku belum lama putus sekolah itu. Di terakhir itu aku putus sekolah kelas 1 SMP, mau naik ke kelas 2 kalau nggak salah. Dan Tiko terakhir sekali sekolah 1 SMP? 1 SMP terakhir sekolah. 1 SMP? Iya. Sekarang Tiko berapa tahun sih? 23. 23. Tiko itu berarti kalau tadi ada sedikit flashback dari yang Tiko ceritain ya. Kalau kita tariknya lebih jauh lagi deh. Masih ingat nggak di masa semuanya masih komplit? Oke, pada saat itu kan masih ada papa. Papa sama mama kan dulu satu kerjaan, satu kantor di salah satu ini. Mama sama papa tuh rekanan departemen keuangan. Aku tuh di rumah malah lebih sering sama ya pembahasannya ART lah ya, sama pembantu gitu. Karena mama kan pagi berangkat. Mama papa sibuk lah. Iya sibuk gitulah. Ya udah aku di rumah aja kesehariannya. Tapi ya dimanja banget gitu. Berangkat sekolah ke TK diantar, pulang dijemput gitu, makan atau apa semua yang dipengenin tuh diturutin gitu. Pengen ini, pengen mainan ini, pengen PS atau ini dibeliin, dikasih semua. Pokoknya bener-bener dimanja dulu tuh kan. Jadi kehidupan dulu tuh emang bener-bener jauh dibanding yang sekarang gitu. Berarti umur berapa tuh? Itu masih TK SD, ya, 7-8 tahunan ya, 7-8 tahunan ya. Kalau dari bentuk rumahnya nih ya, kalau kita berlihat ya, bentuk rumahnya, kemudian foto-foto lama, ya maksudnya Tiko ini keluarga berada sebenarnya, keluarga tajir lah gitu ya, keluarga berada. Cerita tadi Tiko juga bahwa sehari-hari kepengen apa dikasih, bokap nyokap semua kerja, ya kan, terfasilitasi lah dengan baik gitu. Bener. Ke sekolah antar jemput? Iya, antar jemput. Itu berjalan berapa lama tuh? Ya pokoknya itu sampai kelas 5 kalau nggak salah, aku nggak begitu ingat. Itu terjadi mama sama papa entah masalah apa ya, sering cekcok gitu kan. Cekcok, ribut. Kadang ributnya pun sampai ke fisik. Gitu kan. Cuman aku nggak tahu permasalahan awalnya apa. Sampai akhirnya mereka memutuskan buat pisah itu di kelas 6 SD kalau nggak salah. 6 SD awal, kelas 6 SD awal. Kamu lihat langsung? Yang aku ingat itu pada saat pisahnya cuma ditanya, Tiko mau ikut mama atau papa gitu. Aku dulu milih ikut mama karena taunya papa galak. Aku kan waktu itu masih kecil nggak ngerti apa-apa. Yang sering kena omelan tuh dari papa aku tuh gitu. Jadi ngikut mama aja, papa galak gitu kan. Jadi papa pulang katanya ketemu anak-anaknya di kampung. Itu bawa perabotan memang gitu dari rumah sebagian. Tapi memang namanya anak kecil nggak tahu ya, maksudnya iya, aku keluar juga ketemu lagi. Taunya ya udah papa pokoknya pergi aja ke kampung gitu taunya. Oh gitu. Tapi memang nggak ada kakak, nggak ada adik ya Tiko ya? Aku hanya satu-satunya gitu. Satu-satunya ya? Iya. Nah sebelum kita bahas yang itu dulu, pernah kejadian yang paling manis selama berkeluarga, kemana jalan-jalan kemana? Yang aku ingat ya pernah jalan-jalan ke Dufan sama keluarga yang lain gitu. Kan keluarga besar, terus jalan-jalan ke Ancol. Pokoknya ya emang lebih sering jalan-jalan di akhir pekan gitu, di weekend gitu jalan-jalan aja. Tiap weekend jalan-jalan. Cuman emang hari-hari biasa tuh mama papa sibuk kerja gitu. Yang paling ingat juga pernah waktu itu nemuin keluarga, waktu itu ke Bali naik pesawat tuh masih ingat juga. Awal pertama kali nyobain naik pesawat itu. Sampai akhirnya ya itu tadi ke masa-masa pas mama papa cekcok tuh udah nggak pernah lagi tuh. Disitulah mulai perubahan itu terjadi. Iya, barang-barang dijualin, rumah pun dijual gitu. Lo emang waktu bokap pergi, nyokap bukan masih kerja? Nggak? Jadi kondisinya itu sama, papa nggak kerja, bareng mama pun nggak kerja gitu. Entah karena masalah apa, pokoknya tahu-taunya berdua mama papa tuh nggak kerja aja tahu-tahu. Entah. Oh tadinya mama papa berdua sama-sama kerja. Iya. Tiba-tiba entah masalah apa. Dua-duanya nggak kerja. Oh gitu. Dan di situ awal mungkin emosi perselisihan mulai di situ. Iya mungkin dari situ. Ya mungkin kadang-kadang kalau nggak ada apa namanya kesibukan berkurang malah jadi sering ketemu malah jadi ada gesekan. Iya gesekan. Nah, apa yang misalnya gini, setelah selesai akhirnya kemudian kamu mulai sadar bahwa akhirnya kamu cuma berdua sama ibu kan berarti kan? Udah mulai ada perbedaan kehidupan gitu ya. Waktu kamu kecil kamu udah ada kepikiran apa nggak? Apa emang udah ikutin aja lah gitu gimana? Aku memang nggak kepikiran bakal begitu, cuman karena waktu itu emang masih kecil nggak punya pikiran apa-apa ke depan, jadi ya aku tuh tipe yang udah begini ya udah jalanin aja gitu, nggak peduli mau gimana ke depannya. Tuh aku tuh dulu sebenarnya anak mama, maksudnya apa yang mama ngomong ya aku turutin aja. Nurut gitu. Lah ya. Jadi mama ngomong ini ya udah gitu. Soalnya kan mama juga tegas orangnya, suka marahin aku walaupun nggak. Kalau papa kan lebih ke marah-marah karena emang aku yang bandel gitu. Kalau mama emang tegas, jadi kalau mama ngomong apa ya mau nggak mau aku nurut gitu.
Oh, tapi sebenarnya kalau dihitung sebagai cobaan sih ya menarik juga dari semua yang serba ada, punya, tiba-tiba dicoba hanya hidup dengan nyokap dan juga dengan ekonomi yang serba pas-pasan. Ya, mungkin itu juga karena mama mungkin keadaan mentalnya terganggu ya, mungkin karena yang tadinya tiba-tiba merasakan dirinya serba wah, ya tahu-tahu jatuh karena memang mama kalau halusinasi atau sejenisnya itu pasti seakan dia stuck di masa lalu, kayak kalau ngomong sama orang tuh seakan mama ini punya perusahaan di sini gitu, padahal sebenarnya kondisinya sekarang tuh udah seperti sekarang ini gitu, nggak kayak dulu. Tapi dia itu kayak masih merasa pikirannya tuh kayak ini masih pas masih jaya-jayanya gitu. Oh, masih suka balik di masa itu lagi. Kadang kalau debat sama orang pun marah-marah, orang gua punya ini kok, punya ini, narik duit di sini sekian M gitu. Pokoknya sering ngomong begitu lah kalau marah. Walaupun tanpa pemicu marahnya gitu, suka marah random begitu. Jadi seakan masih terperangkap di masa lalu gitu. Nggak gitu, terima keadaan. Tapi mulai kemudian mencoba berjualan, apa yang dijual? Waktu itu sih kue-kue gorengan sama peye gitu. Nyokap yang masak? Yang masak, aku yang dagang keliling. Sama nitip-nitipin di warung gitu. Oh gitu? Ini nggak malu, Tiko? Ya dulu sih, aku sih masih kecil ya nggak malu sih. Lagian emang buat dapet jajan juga kan gitu. Iya. Jadi ya udah. Kalau dulu misalnya dulu nggak malu. Kalau sekarang? Ya enggak sih, lagian juga kan itu bukan hal yang negatif. Ya keren. Tapi memang begitu ya, itu namanya kehidupannya, ibaratnya ya. Kita juga nggak bisa milih ya, udah ditakdirin kayak gitu ya. Nah, perubahan nyokap itu berarti mulai agak sedikit berubah tuh di 3 tahun terakhir. Iya, itu mungkin agak parah mulai dari emosinya. Apa sih yang pertama kali terbaca sama Tiko? Ya, mulai berubah tuh akhir-akhir ini sering marah sendiri tanpa penyebab, tanpa sebab, tau-tau marah gitu kan. Terus aku ngomong A, kadang mama tau-tau marah nyautnya karena B gitu, ibaratnya agak nggak nyambung itu. Terus lebih sering kalau lagi di kamar tuh ngomong sendiri seakan ada teman ngobrol gitu. Entah itu pikirannya sendiri atau hal-hal lain, aku nggak tahu. Pokoknya lebih sering ngobrol sendiri. Terus mama itu berpikiran kalau anaknya nggak aku doang. Ada banyak. Padahal gitu? Ya nggak tahu aku itu sih. Mungkin entah pikiran mama tuh gimana, aku nggak tahu. Jadi aku udah mengerti ya, mama maklumi. Jadi ya udah, kalau mama marah aku diem. Kalau aku balik ngomong makin marah. Makin nanti marah ya. Tapi nyokap pernah nasihatin Tiko nggak? Nasehatin di saat kondisi begini. Dari dulu sampai sekarang pernah ada nasihat yang diinget nggak? Nasihat yang diinget ya masalah pendidikan sih sebenarnya. Kayak mama nih sarjana loh, ini kamu jangan sampai di bawah mama gitu. Itu yang paling diinget soalnya sampai sekarang gitu. Soalnya mama tuh sensitif kalau ngomong masalah gelar. Jadi kayak misalnya ada saat-saat ini ya, pas udah kondisinya udah gini, kayak pas waktu mau bikin KTP kemarin tuh ada pihak dari kelurahan datang, jadi mau nulis nama tanpa gelar. Itu dia marah. Orang aku nih dokter Anda katanya gini. Itu langsung emosi, marah-marah, langsung diusir gitu kan. Jadi mama tuh nggak mau kalau nggak nyebut gelar, manggil namanya gitu. Oh. Nah, sekarang ini kalau kita lihat ya 12 tahun ya, maksudnya setiap orang yang tahu bahwa 12 tahun mengurus mama sendirian. Tanpa listrik, tanpa air ya? Iya. Mulai listrik diputus tuh di tahun keberapa? Nggak lama papa pergi itu kurang lebih ya 2010-2011 ya, aku nggak ingat pastinya. Pokoknya nggak lama papa pergi, mungkin ada setengah tahun kali ya. Langsung diputus gitu. Termasuk air juga? Iya, selangnya cuma beberapa minggu sih. Sama dari listrik ke air tuh selangnya cuma beberapa minggu. Terus kalian hidup gimana tuh? Emang gelap-gelapan aja atau? Kalau mama lebih suka gelap-gelapan. Untuk awal-awal menggunakan lilin sih penerangan. Kalau air ya alhamdulillah tetangga-tetangga peduli, lingkungan peduli, jadi ya mereka untuk masalah air ngasih gitu. Untuk listrik pun sebenarnya juga tetangga pernah ada yang ngasih, cuman mama mungkin nggak enak atau gimana ya, jadi menolak tawaran itu, ya tetap pakai lilin gitu. Waktu awal-awal hidup dengan hanya lilin, bagaimana penyesuaian kamu? Berarti kan nggak nonton TV dong? Ya enggak, aku biasa aja sih. Biasa aja tetap ya? Biasa aja tetap. Nah, kalau di rumah itu perabotan elektronik segala macam kan udah nggak ada tuh. Itu dijual atau emang? Sebagian dijual, sebagian dibawa papa. Gitu. Oh gitu? Iya. Untuk seumur waktu itu berarti kamu tuh umur dulu tuh 13 tahun ya?
Kurang lebih iya 13 tahun. 12-13 tahun. Kemudian nggak ada nonton TV, nggak ada main game apa segala macam. Gimana tuh? Ini aja, ini sekarang aja nih TV yang ada sekarang nih, TV antena nih, kan udah nggak bisa sekarang nonton TV kecuali digital. Anak-anaknya pada nangis. TV-nya, paling listriknya masih ada, cuma TV-nya nggak bisa nonton, itu pada nangis. Itu gimana dulu? Aku ya paling itu kalau di rumah baca-baca majalah. Tapi emang dulu aku tuh udah punya handphone, walaupun bukan handphone bagus ya paling ya nyoba-nyoba internetan gitu. Tapi sering main keluar juga gitu, sering main sama anak-anak juga di lingkungan komplek gitu. Cuman yang nggak tiap hari gitu. Jadi ritual sehari apa sih kalau boleh tahu? 12 tahun itu ritual seharinya tuh ngapain aja? Misalnya nih, pagi ngapain, ngurusin ibu dulu atau gimana? Terus kamu kerja jam berapa gitu? Jadi ya kalau misalnya habis subuh nih, subuh sholat di rumah apa di masjid? Lebih sering di rumah sih. Di rumah, terus? Jadi pokoknya kalau dari pagi itu ya paling ngebantuin mama, biasanya kan masak, beberes, ngepel, nyapu gitu. Nah, dari pagi ke siang itu sebenarnya nganggur nggak ngapa-ngapain di rumah, jadi gabut, paling baca buku, majalah. Nyokap ngapain nyokap? Tiduran aja sih. Tiduran aja. Sama ibu tuh juga biasanya baca buku juga, kan. Terus dari siang ke sore itu paling main lah keluar gitu. Keluar. Nyokap nggak marah? Nggak marah. Itu pas awal-awal tuh masih baik-baik aja gitu. Main keluar, balik ya sebelum maghrib, nanti habis maghrib main lagi keluar. Ya pokoknya lebih sering main keluar waktu itu tuh. Cuman ya pulang nggak malam-malam banget ya, mungkin isya pulang gitu. Terus ya udah malam di rumah aja baca majalah, kalau nggak main HP gitu. Terus kalau ini sebenarnya suka iseng juga malam keluar, cuman sebenarnya kadang dimarahin sama mama. Tapi makin kesini mama tuh kayak ngebebasin, jadi ya udah mau pulang kapan aja kayak gitu. Tapi ya sejak itu juga mama kondisi mulai buruk. Mungkin karena kondisi di rumah sendiri juga kali. Emang kalau mama sih apa sih perlu dibantu kalau kondisi mama tuh? Yang perlu disupport, di asis gitu, dibantu apaan? Masak sendiri deh. Masak, mama tuh sebenarnya kalau dibilang gangguan mental tuh nggak terlalu parah. Soalnya mama tuh masih interaksi ke lingkungan juga, jadi masih ngobrol tuh sekedar kebutuhan, bukan sosialisasi. Jadi kayak mau belanja sayur, ke belakang tuh ada tukang sayur di belanja. Yang ngobrol untuk sekedar belanja sayur udah kan, ya ke warung, beli nasi ke warteg, atau ya bisa itu. Pokoknya untuk kebutuhan aja gitu. Bisa? Iya bisa, normal. Kalau untuk kayak cuman mampir ngerumpi kayak orang-orang biasa ngobrol-ngobrol gitu, iseng sosialisasi karena ini enggak, lebih milih mengurung diri di rumah kalau mama kalau gitu. Keluarnya kalau mau ngambil air atau enggak ngambil kayu bakar atau ya itu tadi ke warung atau ya pokoknya kebutuhan-kebutuhan. Terus dia masih masak sendiri? Masak sendiri gitu. Sampai sekarang pun sebenarnya sebelum dibawa kemana ke rumah sakit itu masih masak sendiri. Oh, sebenarnya ada beberapa kebiasaan yang dijalankan dari dulu tuh sebenarnya masih bisa dilakukan secara normal. Makanya dibilang mama tuh nggak seperti bayangan orang-orang yang gimana gitu. Walaupun mama tuh orang normal, cuman kondisi emosionalnya pressure aja lagi ada. Iya, jadi gampang sensitif gitu, gampang marah. Walaupun kadang tanpa sebab pun marah gitu. Cuman nggak pernah merasakan lingkungan, maksudnya memang waktu itu mama tuh pernah mau dibawa sama lingkungan, terutama Pak RT itu mengajukan untuk dibawa ke dinas sosial untuk diobati segala macem. Cuman akunya nggak mau kan, karena memang pengen ngerawat mama aja sendiri di rumah. Soalnya kalau jauh gitu takutnya gimana karena udah biasa sama mama berdua kan di rumah. Kalau tahu-tahu nggak ada mama bingung gitu kan. Ya udah akhirnya Pak RT berapa kali ngebujuk dan aku nggak mau. Dia bilang ya udah nggak apa-apa deh selama nggak meresahkan lingkungan nggak apa-apa. Tapi nanti suatu saat kalau mama meresahkan lingkungan akan dibawa paksa sama Pak RT ke dinas sosial. Tapi ya alhamdulillah sepanjang tahun, bulan, minggu, hari itu nggak pernah ada laporan dari, ya emang nggak pernah. Bukan gitu ya. Cuman memang untuk orang luar, entah itu teman, kenalan, ataupun orang asing, itu mama nggak memperbolehkan, nggak nge-welcome orang lain masuk. Walaupun orang yang kenal. Jadi setiap ada orang yang pertama ke rumah itu, mama merasakan orang itu ancaman. Jadi kayak, lu ngapain kemari, pergi, keluar. Oh iya? Iya. Makanya pada saat kemarin, jangankan pada saat penjemputan gitu, pernah ada satu YouTuber mau ngobrol sama mama yang hal-hal positif sekaligus mau memberikan donasi gitu kan. Dia sendiri, sama aku didampingin, langsung ditutup pintu kenceng-kenceng, dikunci. Walaupun ada aku, bahkan akunya pun nggak boleh masuk. Pokoknya mama tuh nggak memperbolehkan ada orang lain masuk ke rumah selain aku gitu. Jadi selama 12 tahun tuh rumah hanya boleh ditinggal kalian berdua? Jadi kalau ada orang masuk, pasti mama yang ngomong kasar ke orang itu, ngusir atau segala macam tuh pasti. Pak RT pun waktu pada saat mau pembuatan KTP kan otomatis harus foto keluar kan.
Pak RT dengan baik mampir ke rumah, ngajak mama, tapi Pak RT dilontarin kata-kata kasar sama mama gitu kan. Jadi ya udah, karena Pak RT pun memaklumi, mengerti, akhirnya pihak kelurahan yang dibawa ke rumah untuk foto, jadi foto di rumah gitu. Mama itu nggak bisa dibawa keluar rumah dan nggak bisa dikunjungin ke rumah gitu ibaratnya. Itu juga yang bikin kamu berat waktu kemarin di Aji Dinas Sosial. Ya emang karena beratnya juga aku ngerasa kayak kalau nggak ada mama kayak gimana gitu nanti kan di rumah. Emang karena hidup cuma berdua aja. Ya emang udah terbiasa begitu, lagian emang tinggal punya mama. Yang aku pikirin selain itu juga takutnya nanti penanganan atau apa-apanya gimana gitu kan, apakah tepat apa enggak, ya masih ada rasa ragu kalau dititip di rumah sakit gitu. Sekarang gimana kondisinya? Justru sih alhamdulillah lebih baik sekarang. Cuman emang pas awal-awal masuk aku prihatin banget karena fisik, ya mungkin karena efek samping obat ya. Fisiknya tuh bener-bener kurus, lemes, bahkan jalan pun harus dibantu. Dan ngomong pun terbata-bata kayak orang gagu gitu. Berapa sih tuh sekarang? Nyokap? Umurnya hampir 60. 60 mungkin malah sekarang udah. 60 sekarang? Sebenarnya sih sedang ya, belum terlalu tua banget nih maksudnya. Iya. 60 ya? Gitu. Tapi selama di pengobatan udah kamu jenguk berapa kali? Sebenarnya sih emang hasilnya nggak boleh jenguk, cuman kebetulan alhamdulillah pihak rumah sakit mengerti karena mungkin viral begini juga ya. Jadi boleh dilihat? Iya, boleh dilihat. Tapi ada note juga nggak bisa masuk ke ruangan. Jadi hanya pengecualian waktu itu belum lama, mungkin seminggu yang lalu sama pengurus-pengurus lingkungan ngejenguk bareng-bareng. Karena memang tuh nanti ada jadwal konseling sama dokter, kita semua masuk ke ruangan dan mama kondisinya juga bagus, komunikasi lancar, masih ingat dengan orang-orang itu kayak oh ini Pak RT ini masih ingat gitu. Jadi responnya positif, nggak merasakan ada ancaman gitu. Masih mau ngobrol, masih senyum gitu. Kalau di rumah mah boro-boro bisa begitu. Pasti udah alhamdulillah udah banyak perkembangannya. Iya. Ada yang pernah saya denger nih kan, Tiko hidupnya di rumah itu gelap segala macam kotor karena mungkin Tiko nggak pernah ngeberesin rumah, emang benar? Iya, ngeberesin pun bukan yang karena aku kan nggak tiap hari di rumah walaupun deket juga agak capek juga ngurus rumah segede gitu kan, apalagi sendiri karena mama kan ngurusnya hanya yang kamarnya aja gitu. Untuk tanaman tuh yang lingkungan depan halaman itu kan agak kayak rawa-rawa ya, itu sebenarnya udah dibantu dari Pak RT juga untuk membersihkan dari dinas pertamanan gitu ya. Cuman tetap aja yang namanya tumbuhan belukar cepet lagi tumbuhnya gitu. Buat ngeberesin total sampai menulis itu sendirian nggak kuat. Ya udah yang secukupnya aja lah gitu. Yang penting masih nyaman ditinggal. Kalau di rumah tuh berapa ruangan sih? Ada kalau nggak salah 1, 2, 3, 6 ruangan. 6 ruangan gitu ya. Kalau yang biasa berarti yang apa? Yang ditinggalin Tiko 1 ruangan. 1 ruangan aja. Nyokap 1 ruangan. Enggak, aku 1 ruangan sama nyokap. Jadi ya ruangan yang lain nggak bener-bener nggak kosong bener, nggak ditinggalin. Nggak pernah naik segala. Justru kalau di bawah masih suka dijamah gitu ibarat. Tapi kalau di atas itu bener-bener nggak pernah. Jadi nggak pernah naik lagi maksudnya? Nggak pernah. Tapi ya kemarin sih udah setelah bersih sih ya udah bolak-balik atas bawah. Gitu. Oh gitu. Selama itu pernah dengar suara-suara aneh-aneh? Nggak. Jadi hal-hal yang seperti itu aku nggak pernah ngalamin gangguan atau apa sih. Sampai sekarang pun alhamdulillah nggak ada gangguan. Paling yang nyokap ngomong sendiri aja itu ya? Iya, itu udah biasa sih itu. Nah ini saya dapat info dari Bang Bru, katanya Tiko ini termasuk orang yang rajin sholat. Waduh, Masya Allah. Rajin sholatnya itu bareng nyokap apa sendiri? Nyokap pasti sholat juga nggak? Nyokap nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat lagi? Tapi iseng baca Yasin, Quran di rumah, masih ngebaca. Bang Bru pun lihat pada saat ke rumah setelah ibu dibawa, ngelihat jadi ada Al-Quran di atas kacamatanya ibu. Jadi dia pun berspekulasi, mama pasti habis baca. Emang di rumah pun, tapi nggak nentu, random. Kadang kalau lagi kepergok aku dia lagi, ya tahu. Tapi kalau sholat nggak. Gitu. Ya. Nggak pernah ngajak nyokap berjamaah yuk mah gitu misalnya? Nggak pernah mau juga sih. Nggak pernah mau ya? Sejak ada apa, sedang ada gangguan itu aja ya? Ya jawabannya ya Tiko aja gitu. Tiko aja ya? Oh gitu. Ada nggak orang yang pernah masuk ke rumah dan nyokap nyaman? Sampai saat ini nggak, kalau ke rumah itu selain aku benar-benar nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Oh, berarti memang sebuah ini ya, apa namanya,
kemajuan besar ya pada saat sekarang ini sampai rumah itu bisa diberesin banyak orang. Bener-bener, nggak nyangka. Nggak nyangka. Nyokap udah lihat belum progres rumah sekarang? Enggak, karena mungkin agak susah juga untuk ngejenguk. Jadi, tapi gini, walaupun aku nggak pernah ngasih tahu, pada saat terakhir aku jenguk sama Pak RT dan lain-lain dan kawan-kawan tuh, dia notice, mama tuh notice kalau dia sempat nanya, rumah diberesin ya? Dia tahu. Ya aku jawab, iya diberesin. Tapi permintaan dia satu, kamarnya nggak diotak-atik. Dan terus gue bilang ke mama, iya kamar nggak dirubah-rubah kok, gitu. Jadi entah tahu dari mana, dia mengerti kalau rumah lagi diberesin gitu. Oh, tahu ya? Makanya aku nggak pernah ngasih tahu. Apa nyokap punya akun TikTok sekarang? Ya, tahu bisa jadi ya, bisa jadi ya. Siapa tahu dikasih tahu sama yang yang mandu, perawatnya, coba cerita mungkin ada bahan obrolan gitu ya. Bisa nah, 12 tahun hanya dengan nyokap gitu ya, mungkin nggak semua orang mampu untuk lakuin itu gitu ya. Apalagi ya bersabar dengan kondisi nyokap yang sedang dalam ujian lah seperti itu. Nah, ada nggak support system yang menguatkan atau juga mungkin sebagai teman untuk escape dari stresnya gitu, ada nggak? Aku tuh nggak terlalu pikir pusing ya, maksudnya tipe yang karena udah begini ya udah jalanin aja. Jadi bukan sebuah pressure, tekanan, hambatan ya. Atau jadi tetap ya udah kondisi mama begini ya udah gitu. Yang penting mama ngerawat aku, mau bagaimanapun juga aku ngerawat dia kembali gitu. Walaupun di luar sana pernah dengar statement bahwa aku bukan anak kandung atau apa, tapi aku tuh tipe yang ya udah nggak peduli lah. Ada yang ngomong gitu? Ada statement di luar sana, jadi katanya aku bukan anak kandung, tapi ya aku nggak peduli. Maksudnya ya udah gitu, itu mah statement aja gitu kan. Oh jadi walaupun keadaan atau faktanya begitu pun, iya aku nggak merubah. Tiko tetap nggak merubah rasa sayang sama ibu gitu. Tetap begitu. Apa yang spesial dari ibu yang sampai kamu tuh yang spesial ya karena memang ibu sih, maksudnya gitu. Nggak ada yang spesial lebih dari kata ibu gitu. Masya Allah. Ya, jadi ya emang karena dia juga yang ngerawat dari kecil, walaupun kondisinya dulu serba ada, yang sekarang akhirnya kondisinya jadi begini ya udah tetap jalanin aja kalau aku gitu. Pokoknya yang Tiko tahu dari Tiko melek mata, ibunya ini. Saya. Jadi maksudnya no objection. Mau orang mau ngomong apa, walaupun faktanya bagaimana gitu ya. Iya, udah nggak peduli pokoknya ini ibu saya gitu ya. Nah, waktu yang liburan berkeluarga besar, rame-rame gitu ya. Sejak waktu papa nggak ada, pernah ketemu lagi nggak? Sampai saat ini belum ketemu ya. Belum. Maksudnya yang dulu pasti ingat semuanya kan, Mas? Kalau untuk wajah nama pun nggak ingat. Jadi karena waktu masih kecil dulu. Tapi dulu pokoknya taunya rame gitu ya. Taunya rame, punya saudara, punya keluarga besar. Karena emang dulu paling sering jadi rumah tuh dijadiin tempat ngumpul gitu sama keluarga. Jadi taunya punya saudara, punya keluarga besar, udah itu aja. Kalau untuk orang-orangnya nggak ingat. Nggak ada yang jenguk selama 12 tahun? Enggak. Nelpon gitu, nanyain kabar, lebaran? Sebenarnya sih ada satu orang yang nggak tahu sebenarnya itu siapa. Aku kan memang waktu itu masih kecil. Mama pun aku tanya nggak mau nyebut. Jadi sering setelah papa pisah ya, sering ngasih uang lewat amplop yang dikasih ke mama itu tiap tahun sampai akhirnya di tahun 2019 kalau nggak salah itu ke stop karena emang mama ribut sama itu orang gitu. Adu mulut, adu argumen. Sampai akhirnya kesel mungkin ya nggak tahu nggak balik lagi ke sini gitu. Oh maksudnya bapak masih suka ngirim sampai 2019? Iya itu nggak tahu uang dari mana, itu siapa orang siapa nggak tahu. Yang jelas taunya itu ngirimin uang ke mama gitu untuk Tiko dan mama gitu ibaratnya. Oh dan sekarang Tiko juga nggak tahu itu siapa? Nggak tahu itu siapa. Nah kalau sekarang nih tiba-tiba semua udah beres. Sudah ibaratnya kan kondisi rumah juga sudah lebih baik lah ya. Terus ya misalnya insya Allah keadaan nyokap juga udah lebih baik. Udah mungkin bisa lebih kembali seperti sedia kala dan boleh pulang. Kira-kira kemudian nyokap pulang, Tiko akan ngasih apa ke mama? Atau juga mungkin mau ngapain mama gitu ya? Sebenarnya surprise-nya sih cuma satu, kalau mama pulang ya rumah kondisinya itu yang udah bersih gitu kan. Surprise-nya yang kupikir hanya itu, sama ya mungkin untuk kedepannya harapan dari yang setelah nanti kalau kondisi mama lebih baik, ya setelah ini semua mungkin dari uang-uang yang kudapatkan
aku pakai untuk usaha sih, karena aku tipe orang yang bukan gak mau kerja, tapi aku tuh tipe yang maunya usaha sendiri dibanding kerja sama orang gitu. Iya, emang ada orang yang dibuild untuk jadi pegawai, ada yang dibuild untuk jadi risk taker ya, jadi pengusaha. Dan Tiko lebih memilih ya pengen buka usaha sendiri. Iya, karena aku tipe yang nggak mau terikat sama orang, begitulah kurang lebih. Nah sekarang kan kehidupan Tiko ini udah berbeda ya. Dulu tanpa listrik, gelap. Sekarang banyak spotlight. Ibaratnya lampu senter di mana-mana jatuhnya gitu ya. Bukan cuma itu juga, rumah sekarang banyak yang ngintip, ya kan? Mungkin di depan rumah buka, ada wartawan di mana-mana gitu kan? Rasain sekarang sih. Ya, sekarang gitu. Di depan rumah emang ada wartawan gitu yang suka nunggu. Bahkan sampai malam biasanya. Sampai malam? Dari pagi biasanya itu jam 9, jam 8, entah wartawan dari mana, ya udah ngetek depan rumah, aku lewat, ya udah pada ngubur, Mas Tiko minta waktunya sebentar gini. Sampai ya udah, aku kan kalau begitu kan sebenarnya agak capek juga gitu. Nggak buka waktu konsultasi aja jam segini masuk. Nggak ya. Nah, kamu 12 tahun orang nyangkain kesepian, nggak tahu ya nyaman. Sekarang ini tiba-tiba kayaknya semua ibaratnya spotlight lagi ke Tiko semua nih. Kamu gimana sih? Kamu seneng? Apa kamu capek? Jadi aku tuh gimana ya? Ada rasa capek tapi ada rasa senangnya. Yang aku ambil positifnya ya karena ini semua jadi ada banyak kepedulian, banyak sorotan, jadi banyak mengetahui kondisiku walaupun aku sebenarnya nggak pengen diketahui banyak orang gitu kondisinya, kayak ya udahlah jalanin aja. Kaderullah jadi tahu gitu. Nah, untuk yang paling aku ambil positifnya itu jadi banyak peduli, dan aku juga jadi punya beberapa uang modal untuk nanti ke depannya gitu kan. Dan aku jadi tahu dan bisa kenal orang-orang baik yang awalnya dimulai dari Bang Irfan gitu kan, Bang Breu. Untuk yang negatifnya ya mungkin sejak ini ya aku nggak ada waktu istirahat karena emang kesana kemarin ruang lingkupku sempit gitu, ruang gerakku sempit, di sana kesini tuh ada aja yang ikut gitu kan. Jadi ya aku tuh tipe orang yang lebih suka tenang, jadi kayak kalau untuk dimilih disuruh milih jadi entertainment artis atau gimana gitu, aku lebih milih ya udah balik aja lah jadi security yang sebelumnya daripada menjadi artis. Lebih tenang gitu ya. Lebih tenang gitu. Dan suka jadi sorotan publik sebenarnya. Ya memang kadang-kadang ya, ibaratnya gini ya, semua tuh ada konsekuensinya sih pasti ya. Ibaratnya kan ada kebaikan di sini, tuhnya orang banyak yang tahu, jadi tahu kondisinya, ya menginspirasi juga satu, dua juga secara ekonomi juga membantu kan jadi sebenarnya kan, jadi membuat semua jadi lebih baik. Tapi memang setiap ujian pasti ada becekannya, gitu. Jadi pada saat kemudian dapat berkahnya, mau nggak mau ada konsekuensinya bersihin becekannya. Nah di sini pasti mungkin air tidur agak kurang, gitu. Waktu juga mungkin ya agak padat sekarang belakangan ini, gitu ya. Jadi ya Tiko jadi tahu kan rasanya jadi artis juga gak gampang. Jadi kayak gitu. Nah kalau tadi saya mau tanya sebenarnya lebih enak jadi artis apa kayak dulu, tapi lebih milih kalau kehidupan senyantai dulu ya. Maksudnya bisa privacy segala macam. Ini karena terlalu mendadak juga sih kayaknya ya. Tanpa ada proses tiba-tiba gitu kan. Kan aku pikir tuh tadinya awal kenal Bang Breu, Bang Irfan itu kan hanya konten kreator yang amatir, mungkin ya aku mikirnya begitu ya sebelumnya. Nggak mungkin bakal sampai ke kenal di banyak orang gitu sampai se-viral ini. Ya tapi nggak nyangka ternyata satu persatu sampai akhirnya yang sekarang ini sampai banyak yang ngebantu di rumah segala macem gitu kan. Ya aku seneng gitu kan, bangga, terharu juga masih ada orang peduli gitu walaupun mereka orang-orang jauh gitu kan, sampai ngebantu. Saudara bukan bukan tapi masih peduli gitu ya. Iya. Sampai di posisi yang sekarang ini gitu walaupun konsekuensinya itu tadi gitu. Nggak nyangka. Tapi alhamdulillah, sebenarnya lebih banyak kebaikannya sih ya. Iya, memang lebih banyak positifnya dibanding negatif. Benar gitu ya. Kemarin juga sempat ngobrol sama Ustadz Felix itu, wah ada yang mirip saya gitu ya. Ini siapa tahu bisa ketemu suatu saat ya. Ini ada sedikit pertanyaan singkat dan cepat yang mesti dijawab oleh Tiko ya. Nah ini nggak perlu mikir, ini baru ketahuan sebenarnya Tiko ini visinya lebih ke arah mana. Nah pertanyaan pertama, Tiko, masa lalu atau masa depan? Masa depan. Kenapa masa depan? Ya karena masa lalu ya udah gitu kan, nggak bisa balik lagi juga percuma, ya udah depan aja gitu. Oh iya udah. Emang kalau masa depan nggak bisa dihindarin ya. Iya. Masa lalu kan udah harus dihadepin ya. Oh iya benar. Gitu. Dua, mama atau pacar? Mama sih. Mama? Iya. Pacar ada? Pacar ada, tapi tetap mama. Oh iya. Waduh. Masya Allah ya, mudah pacarnya lihat nih ya. Sekolah atau kerja? Sekolah dulu baru kerja. Sekolah dulu kerja. Iya, soalnya kan aku emang pengen kuliah, entah tapi belum kepikiran untuk jurusan apa karena emang kan basicnya ya harus punya ijazah segala macam kan sekarang. Tetap keinginan kerja tuh ada gitu.
Oh gitu ya. Ya mungkin kalau solusinya sekolah vokasi yang langsung praktek, insya Allah. Oke, kalau harus ngerelain kehilangan rumah atau kehilangan mama? Kehilangan rumah ya. Oh gitu ya. Kenapa? Tapi sebenarnya itu ada sangkutannya, maksudnya aku juga nggak mau kehilangan rumah karena itu nanti yang bakalan dipertanyakan mama gitu. Oh. Jadi kondisi mama tuh akan baik karena rumah itu, karena mama pada saat dibawa pun nggak mau kehilangan rumah gitu. Yang ditanyain tuh rumah dan Tiko, pasti itu mama. Oh, yang ada di kehidupan mama tuh rumah dan Tiko ya? Iya. Nggak ada keinginan untuk ngejual rumah kemudian hidup di rumah yang lebih kecil biar sering ketemu, kan yang dipakai juga cuma satu kamar kan gitu kan? Aku pernah kepikiran begitu untuk ngejual rumah, ya toh kan bisa beli yang kecilan sisanya untuk usaha, tapi mama nggak mau, jadi ya udah apa kata mama aja gitu. Oh gitu ya, mama masih bertahan di situ ya? Masih bertahan. Kerja gajinya 20 juta tapi jauh dari mama, gaji kerja pas-pasan tapi dekat sama mama? Pas-pasan karena sebenarnya itu kemarin ada pembahasan juga ya, tapi aku masih pertimbangkan kan untuk itu. Ya tetap yang pas-pasan tapi dekat aja sih gitu, lebih enak kayaknya begitu. Ya nggak perlu yang wah tapi jauh nggak bisa pulang gitu, ibaratnya kan susah nyari waktunya, mending yang pas-pasan aja gitu. Kalau ada yang bilang kamu anak mama, kamu jawabannya apa? Iya, anak cowok tapi anak mama gitu kan? Tapi kan emang kenyataannya anak mama kan. Iya emang iya ya. Iya emang bener kan. Iya benar-benar. Tapi nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Mama, ya. Ini kan sekarang banyak banget orang-orang kayak semacam YouTuber atau juga mungkin influencer yang kemudian mensupport kamu gitu ya. Sekarang ini posisi kamu juga udah jadi influencer. Ini Tiko ini udah di level influencer nih ya gitu. Bahkan teman-teman yang menyupport aja memviralkan Tiko ini bisa dibilang kamunya tadi kan nggak dikenal siapa-siapa. Tiba-tiba diviralkan sama mereka sampai kamu lebih dikenal dibanding mereka nih sekarang. Nah, dengan potensi yang besar ini gitu, keinginan nggak untuk mengangkat teman yang lainnya? Misalnya kayak, wah gue sekarang ini tentunya karena kepanjangan tangan dari orang lain juga. Saya juga mau mengangkat teman yang lainnya juga gitu. Misalnya siapalah, entah mungkin atau Tiko sendiri pengen jadi YouTuber atau juga mungkin influencer yang juga mungkin punya kemampuan untuk mengangkat temannya yang lain lagi. Ada nggak keinginan itu? Tentunya ada, karena memang kan aku di sini di segala kebaikan, berkah dan apapun yang ku terima sampai saat ini, sampai di kondisi di mana rumah, mama dan lain-lain itu, pokoknya hal positif segala macam yang telah ku terima sampai saat ini, itu bukan lagi juga karena mereka awalnya, terutama Bang Breu dan Bang Ale yang mengangkat kisahku, walaupun awalnya karena mungkin penasaran sampai akhirnya jadi sekarang ini kan nggak nyangka ya. Ya itu sih paling, jadi karena mereka juga aku bisa di sini. Kalau bukan karena mereka ya mungkin aku nggak akan muncul di muka publik gitu loh. Ya, tentunya atas izin Allah tentunya ya. Mereka wasilahnya lah yang menjadikan gitu, ini berjalan. Nah, sekarang kalau gitu kita panggil Bang Breu-nya atau Bang Irfan lah gitu ya. Untuk bareng sama Tiko di sini sambil kita tanyain mungkin beberapa hal. Mereka sering ketemu, tapi mungkin ada beberapa hal yang belum terkomunikasi dengan mereka berdua. Monggo silakan Bang Bro. Ini dia nih. Orang namanya bisa double-double. Kalau di TikTok Bang Bro, kalau di Instagram Bang Irfan gitu. Jadi teman-teman, Bang Bro ini kalau teman-teman lihat kontennya di TikTok itu yang ngebahas dari awal mengenai Tiko, yang kemudian sampai akhirnya kita kenal sama-sama gitu ya. Padahal Bang Bro ini bukan siapa-siapanya, ya saudara juga bukan, gitu kan, temen juga baru temenan sekarang doang kan ibaratnya gitu kan. Nah, niatan awal dari kemudian mengangkat kehidupan Tiko ini kita udah bahas kemarin. Nah, impactnya sekarang kan begitu besar gitu ibaratnya. Dulu pernah sampai kepikiran bakal sebesar ini nggak? Jangankan saya, Tikonya aja mungkin nggak kepikiran. Oh gitu ya. Bisa sebesar kayak begini, maksudnya beritanya ramai di mana-mana. Saya aja nggak kepikiran sih. Tapi jadi ngerasa nggak bahwa ternyata kemampuan dan juga potensi dari Bang Bro dan teman-teman tuh sekuat itu, sebesar itu? Iya, kayaknya balik lagi ke doa ibu kali ya. Karena ini jujur nih, sebelum saya ketemu Tiko, saya memang lagi di posisi yang kayak kayaknya YouTube gua gini-gini aja nih. Itu saya coba minta tolong ke ibu, tahajutin dong, doain dong, dan jelang beberapa minggu kemudian ketemulah Tiko gitu.
Ya mungkin aku dengan bisa membantu Tiko dengan cara mempublish, secara nggak langsung pun Tiko, bukan secara nggak langsung, secara langsung pun Tiko membantuku di YouTubeku ya terutama ya. Itu juga membantu dan akhirnya banyak teman-teman YouTuber semua bahkan yang aku nggak kenal pun meliput tentang Tiko juga banyak dapat rezeki juga. Belum lagi yang di luaran sana nih yang jual bakso, yang jual minuman es karena ramenya di rumah Tiko itu juga kebagian rezeki juga sih. Masya Allah. Itu alhamdulillah banget. Jadi menurutku kayak kemana-mana rezekinya gitu. Ya tapi kalau kita lihat ya, mungkin kalau sendiri-sendiri orang bilang small is beautiful ya, tapi kalau big is powerful. Jadi teman-teman ngumpul kemudian bisa impact sebesar ini kan power ya. Jadi ibaratnya ini kayak teman-teman kayak punya senjata gitu, kayak punya kemampuan power yang besar ternyata. Bayangin kalau jatuh ke tangan orang yang salah. Misalnya ngajarin yang maksiat, yang segala macam, jatuhnya pasti akan jadi berbeda. Tapi teman-teman nih ngebawanya ke hal yang positif gitu ya, untuk menjadi sesuatu yang justru menginspirasi. Jadi ini sebenarnya kayak angin segar sih bahwa ada sebuah influence kebaikan gitu ya dari teman-teman YouTuber dan juga Tikonya sendiri yang dia kan juga sebuah kebaikan. Ini ibaratnya kita juga sebagai penikmat gitu ya ngelihatnya berterima kasih juga dan bersyukur hal yang sepositif ini yang diangkat gitu, yang tentunya juga ya banyak yang viral mungkin di hal-hal yang lain tapi kami milih yang ini gitu. Nah di kesempatan ini ada nggak yang mau diomongin ke Bang Bro yang belum pernah diomongin gimana namanya sebelumnya, Bang Bro mohon maaf kalau gimana atau terima kasih atau ada nggak yang belum diutarain? Iya, dari sebelum saya ketemu sama Bang Bro itu ya emang nggak nyangka ya. Selain nggak nyangka juga kayak aku pikir agak meremehkan nih, maaf sebelumnya. Aku pikir hanya konten kreator biasa yang iseng karena melihat rumah seperti rumah kosong mau explore aja biasa gitu kan. Tapi ya nggak nyangka impactnya sampai sebesar ini gitu kan. Sampai segala bantuan masuk dari berbagai penjuru bahkan se-Indonesia mungkin tahu dan segala macem. Itu kayak itu sebuah keajaiban sih, dengan rasa penuh syukur juga. Alhamdulillah juga aku berterima kasih yang entah aku nggak tahu gimana cara ngucapin terima kasihnya ke Bang Bro dan rekan-rekan terutamanya ya, karena kalau bukan karena dia aku nggak mungkin di posisi yang sekarang, dan mungkin posisiku masih dengan kondisi rumah dan mamah yang masih berada di rumah dengan kondisi yang seperti itu tanpa adanya perubahan gitu. Jadi aku nggak tahu harus ngomong apa selain ucapan terima kasih yang nggak tahu aku harus berterima kasih kayak gimana gitu. Wah, silakan terima kasih langsung Bang Bro-nya. Terima kasih Bang. Waduh, Masya Allah. Kalian jadi temenan sekarang nih? Iya, jadi temenan. Udah pernah main ke rumahnya? Kan nginep di rumahnya. Oke. Bukan teman lagi. Kalau kesempatan sekarang ada mau ngomong apa nggak sama Tiko yang nggak pernah diutarakan secara langsung, tapi di depan teman-teman semua ini biar kelihatan bahwa chemistry ini memang terjalin walaupun dalam waktunya nggak terlalu lama, tapi itu bisa kebentuk gitu. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan kok. Nggak tahu kita berpisahnya nanti di waktu kapan. Paling nggak ada jejak digital ketika lo kangen gue atau gue kangen lo, kita nonton video pertama kali gue ketemu lo kok. Yang jelas mungkin nggak akan terlupakan karena memang kan itu kan selain jejak digital ya, ini kan suatu impact yang besar ya, mungkin yang selain gue ingat dari kondisi mamah nanti kalau lebih baik, yang pasti gue inget lu. Karena apa ya, mamah begini karena lu gitu, rumah begini pun karena lu, jadi kayak tanpa jejak digital pun udah pasti tetap diingat gitu. Masya Allah, ya mudah-mudahan ini akan jadi pemberat pahala kalian ya. Masya Allah, boleh pelukan dong sebagai teman. Wah, mau teman gak boleh pelukan. Masya Allah, mengharukan loh, jadi ngomong singkat gitu tapi Masya Allah. Masya Allah. Ya mudah-mudahan ini bisa mengimpact ke kita semuanya ya, bahwa kita menilai orang lain tuh bukan dari sesuatu yang kelihatannya kayak gimana ya, dari sesuatu yang kelihatannya nothing, tapi ternyata akan menjadi buah yang something untuk sebuah hubungan yang sangat luar biasa ini. Teman-teman, ini hal yang baik ya. Dan juga salam juga teman-teman semua yang lain yang ikut support. Ale, Nyong Ale, terus Bucin TV, disebutin semua ya? Boleh. Nyong Ale, Bucin TV, Yudi Potret. Kemarin ada yang kelupa, orangnya komplain. Si petualang dari tanah Jawa, terus
Cak Bolang, Sang Explore, Den Denny kemarin tuh yang ngejok kue-kue. Terus si siapa lagi, Ghostbuster, Bugs 888, Salman Albana. Nah, Salman Albana ini terkenalnya duta kebersihan. Di antara kita dia yang paling rajin ngebersihin rumah Tiko. Oh, si Salman Albana ini? Iya. Di badannya bersih banget kali dia. Justru kotor banget. Karena dia paling rajin. Dia paling rajin. Duta kebersihan, si celana merah tuh. Oh iya. Lupa siapa lagi kok. Terus ya siapa? Iya, Bang Satria. Rame deh pokoknya. Banyak lah yang nggak bisa disebut lah. Nah, berkat saran Bang Ari kemarin, Mas Ari, yang perkumpulan ini supaya berlanjut, kita kemarin putuskan untuk bikin satu komunitas akhirnya, alhamdulillah. Namanya itu Ghoster Kreator Berbagi. Kreator Peduli. Akhirnya kita bentuk satu komunitas itu. Nah gitu. Tiko diajak dong jadi kreator dong. Masalahnya orangnya nggak mau. Nggak apa-apa. Dianya nggak mau, temen-temennya aja yang ngontenin, nggak apa-apa. Siapa tahu kan Karo sendiri mungkin ribet yang edit segala macam. Atau butuh kameramen Tiko. Ya, makasih. Nah, akhir bulan kita pengen ngajak Tiko liburan ke puncak bareng-bareng semua yang terlibat gitu. Akhirnya liburan lagi sudah 12 tahun. Terakhir kali liburan 12 tahun itu? Enggak sih, pasti ada liburan juga. Nah, mungkin di sini Tiko, misalnya kita doakan nyokap itu kembali normal ya. Misalnya nyokap itu adalah di balik kamera ini. Ngelihat kamu sekarang, kamu mau ngomong apa sama nyokap? Dan beliau fully aware dengan apa yang kamu omongin semua sekarang. Ucapkan ya terima kasih juga, walaupun dengan kondisi yang mama kemarin seperti apa juga. Ya kan Tiko cuma punya mama gitu kan. Jadi ya udah, apapun itu yang terjadi kemarin ya lupain aja, yang penting sekarang mama udah sehat gitu kan. Tetap kedepannya paling aku berdoa untuk panjang umur dan semoga kesehatan tetap dijaga gitu. Aku nggak bisa panjang lebar ngomong kalau tentang mama. Paling gitu aja ya. Kalau misalnya pun suatu saat kehidupan kamu kembali ke masa yang 12 tahun, kamu gimana? Misalnya takdir mengembalikan kamu ke masa kebalik lagi 12 tahun kayak kemarin, gimana? Yang tentunya ya aku bakal ngebuat mama ngerasa kayak di kondisi yang dimana dia masih kayak sebelumnya, masih bisa bahagia gitu, jalan-jalan kemana. Pokoknya kayak nggak aku akan ngebuat dimana masa-masa yang kemarin yang agak terpuruk itu aku bakal bikin mama lupa semua gitu. Jadi kayak ya udah happy aja gitu sama mama gitu dengan kondisi yang baru gitu. Van, misalnya Tiko ini akhirnya naik terus, lebih terkenal, kemudian udah jadi selebritis. Itu sudah nggak? Wah sorry, temen gue beda lagi. Itu gimana? Tetap ada rasa kepuasan. Walaupun nanti dia lewat, dia lewat nih, aku lagi berdiri pinggir jalan, dia lewat, tapi buka kaca nggak negor, nggak apa-apa. Tapi tetap seneng. Karena yang sebelumnya dia nggak punya motor, nggak punya kendaraan, tapi naik mobil mewah, itu udah senang banget sih. Karena udah berhasil. Terlepas dia nanti nggak ingat ya. Karena kalau dia nggak ingat itu urusan dia sama Tuhan. Oh iya. Iya kan? Berarti hablum minannasnya nggak bener, kan gitu kan? Iya benar. Kan ada hablum minallah, ada hablum minannas. Kalau dia lupa sama saya berarti hablum minannasnya nggak bener. Tapi kalau yang penting tugas lu sebagai manusia udah lakuin dengan baik gitu. Ya mudah-mudahan siapa tahu rumah tersebut akan jadi rumah yang lebih ramai, jadi sumber-sumber kebaikan gitu ya. Siapa tahu kemudian wadah YouTuber kemudian dibangun dari situ, kreasinya, konsep kreatif segala macam. Nah, nyokap tinggal di ujung, di atas sofa. Tiko, kamu ngelakuin ini. Waduh, jadi keren kan? Kita nggak pernah tahu ya. Tapi ini luar biasa. Anak-anak muda ternyata bisa ngelakuin hal ini, teman-teman. Lihat bagaimana power dari kekuatan yang dipegang. Kekuatan itu hanya berjarak antara jempol dengan handphone, dipakai untuk hal-hal yang positif. Kalau teman-teman lihat hal itu sebaik itu impact-nya, ayo kita jadikan ini sebagai apa namanya? Inspirasi, teman-teman ya. Inspirasinya yaitu kita upload kebaikan-kebaikan, kita upload hal-hal yang menginspirasi hal-hal yang baik, dan juga kita juga harus ingat bahwa ya inilah dia inspirasi dari seorang anak birrul walidain kepada orang tuanya ya. Jangan ragu untuk melakukan kebaikan walaupun sekecil apapun. Kita nggak pernah tahu dari amal kita yang mana ya nanti akan jadi pemberat pahala kita di jannah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Tiko waktunya, dan juga Bang Bro ya. Mungkin ada satu kata dua kata lain untuk teman-teman. Raos pisan. Raos pisan. Apa tadi? Itu tagline saya di. Iya.
Bukan lagi. Bukan lagi. Teman-teman, sampai ketemu lagi. Raos pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.